Ya. boleh perkenalkan diri namanya siapa? Azi, Sorry? Azi, AZI. Mas Aziz tinggal di Jakarta ya? Ya, Jakarta. Mas Aziz kalau boleh tahu sejak kapan suka MotoGP dan kalau masih ingat kira-kira dulu awalnya kenapa suka MotoGP? Ya, awalnya pasti Valentino Rossi lah. Siapa lagi kan? 46. Oke. Ya, dari dia Repsol, pindah Yamaha, pindah Ducati, pindah Yamaha, pindah Ducati kan. Oke. Jadi awalnya sukanya justru karena Rossi ya? Ya, Rossi. Oke. Tahun ini MotoGP kebetulan punya 5 juara dunia dan itu Hmm. untuk pertama kalinya. Mulai dari Martin, Pecco, Ya. Quartararo, Hmm. Joan Mir dan Marc Marquez. Kira-kira menurut Mas Aziz seperti apa balapan tahun ini? Karena udah lama juga nggak nonton ya. Yang terakhir nonton itu mungkin di zamannya masih Marc Marquez juara dunia. Terus kalau untuk yang kayak Fabio Quartararo dan Martin dan yang lain ya, yang juara dunia yang lain mungkin nggak terlalu ngikutin lagi. Mungkin cuman seliweran di FYP TikTok ataupun IG ataupun YouTube gitu loh. Kalau emang lima-limanya itu mungkin dilihat dari motornya dia di tim yang mana dan yang lainnya sih, bakalan seru juga itu kalau lima-lima juara dunia itu bakalan di tahun ini balapan gitu. Siapa yang peluangnya paling besar? Kalau dapat kabarnya kan Marquez pindah Ducati pabrikan ya, ya Marquez lah. Ini benar nih, Marc Marquez akan pakai motor berbeda tahun ini. Hmm. Dia dari Gresini terus pindah ke motor pabrikan dan akan sebagai Tristan. Kira-kira dia bakalan bisa beneran ngejar juara dunia atau akan meramaikan aja Kalau performnya dibanding pembalap-pembalap lain? karena yang lainnya nggak terlalu ngikutin ya. Kalau performanya kayak pas masa masih prime kayak masih lawan Rossi, Pedrosa, Lorenzo kayak gitu. Apalagi dia sekarang pabrikan Ducati kan terkenal kencang lah di jalan lurus ya. Palingan ya mungkin bisa 1, 2, 3 dia pasti podium sih itu. Oke. Kalau bisa ngomong sesuatu sama Marc Marquez untuk mendukung dia, kira-kira apa yang mau diucapkan? eh Apa ya? The best lah. Maksudnya eh apa ya kira-kira pesan-pesan buat Marc? Marquez berikan yang terbaik lah. Semoga kayak pas masih lawan Rossi lagi gitu kan, jadi kayak daya jual MotoGP-nya juga kayak kita nonton jadi bersemangat juga, nggak cuman ya 1, 2, 3 doang di depan kan bosen kan ya. Jadi sebenarnya keunggulannya Marc Marquez itu lebih ke apa ya sebenarnya apa di atas? Dia kalau dilihat ya dulu dulu kan Marquez itu apa ya, jiwa kompetitifnya gila banget kan, dari dia muda juga kan sama kayak Rossi kan, dari cara dia balap ininya juga nggak mikir panjang, langsung gas 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 kayak gitu loh. Kalau dia balik ke situ kayaknya MotoGP pasti seru sih. Tahun ini tuh MotoGP akan berlangsung 22 seri. Jadi setahun 22 kali. Waduh, Setahun 22 kali dan balapannya 44 kali karena Sabtu dan Minggu. Kira-kira bakalan kayak apa tuh pemain kalau pembalap kalau umpamanya balapan sampai 44 kali dalam satu tahun? 44 kali dalam 1 tahun. Iya, baru tahu ya? Itu baru tahu sih. Kalau biasanya kan satu buat 2 kali seminggu kan, buat yang apa cari posisi sama Kualifikasi. ya kualifikasi sama race-nya kan. Nah, kalau sekarang itu ada sprint race. Sprint race. Sprint race itu setengahnya dari jumlah total lap-nya. Jadi kalau umpamanya lap-nya 22, jadi sprint race-nya ada 11. Jadi Sabtu balapan 11 lap, Minggu 22 lap. Nah, kira-kira tahun ini akan ada 44 Oh, kali. berarti dia di satu sirkuit tapi 2 kali gitu. Betul. Oh, berarti kayak kan biasanya 22 up to 26 kalau enggak 18 kan. Iya, iya. Berarti sekarang itu 22 11 gitu. Ya, jadi 11 kali 22 satu musim ada 22 seri di berbagai negara. Nah, satu seri dia balapan 2 kali. Jadi 44 kali totalnya dia. Iya. Kira-kira bakalan seperti apa? Capeknya, fisiknya atau ya karena dia pembalap, fisiknya udah biasa atau gimana? Ya pasti capek ya kalau itu ya. Palingan ya di mereka pasti udah ada rencana atau plan yang lain juga kan buat
gimana fisik pembalapnya dari timnya lah, kayak tim kesehatannya atau apa, pasti ya naikin apa ya stamina buat pembalapnya juga. Apa salah satunya? Minum jamu atau apa? Kalau jamu kayaknya kayak olahraga pasti kan, kayak olahraga dan ya minum-minum makan atau suplemen gitulah. Eh, Selain kita tahu ya, MotoGP itu olahraga yang disukai cowok ya, Hmm. yang fansnya banyak kan cowok. Tapi ternyata belakangan ini juga ada banyak cewek-cewek juga suka MotoGP. Kira-kira karena apa? Dan siapa pembalap yang kira-kira banyak disukai sama cewek-cewek? Kalau di zaman dulu ya Rossi, banyaknya fans cewek itu Marc Marquez sih aku lihat ya. Dari segi dia entertainnya juga, ininya juga, lookingnya juga kan. Mungkin dari zaman Marc Marquez masuk juara dunia, kayaknya dari situ cewek banyak yang itu. Apalagi sekarang infonya juga banyak banget kan yang entertainnya kayak Marc Marquez kan. Jadi kalau selain Marquez ada tahu lagi kira-kira yang disukai? Yang disukai siapa yang ada ke Bali itu aku lupa. Yang jalan kaki nggak pakai siapa ya namanya? Martin yang 2022 2000 Ricky Martin. Jorge Martin sama yang satu lagi yang bukan yang 2023 siapa ya? 2000 kuat bukan Quadraro baru kemarin kan? Yang Dia pergi ke Bali ngapain aja sih? yang liburan ya dari liburan sesi ya. Banyak sih yang ke Bali sih. Iya banyak yang ke Bali tapi kan di situ kan banyak yang cewek-cewek atau apa hype di seliweran lah di YouTube sama ini. Martin, Quartararo, Bagnaia, Francesco Bagnaia, Pecco. Dan Oh lupa juga sih namanya itu. kalau mamanya ada kesempatan sama ketemu, jadi kalau gitu yang disukain sama Mas Aziz siapa pembalap? Kalau yang sekarang kayaknya Quadrado, Fabio ya. Mungkin itu sama Marquez, mungkin tiga itu kalau dikerucutin nggak bisa sih kalau lawan Rossi nggak bisa. Oh. Wah, Jadi yang pertama Fabio. ya Fabio. Oke. Kalau mamanya ada kesempatan untuk bisa ketemu Fabio, apa sih effort terbesar yang mau dilakuin gitu? Beli tiket meet and greet atau ngumpulin uang untuk beli nonton ke Mandalika atau gimana? Kalau ke Mandalika mungkin lihat jadwal dan lain-lainnya ya sama budget ini. Tapi kalau masih di Jakarta bakalan datang sih. Ketemu Quartararo. Ya, Oke. Ini ngomongin soal Mandalika ya. Sirkuit Mandalika itu kan udah 3 kali jadi Iya. tuan rumah dari 2022, 2023, 2024. Tapi peningkatan penontonnya tuh nggak signifikan gitu. Kira-kira apa sih yang harus dilakuin supaya sama oleh pemerintah ya supaya Mandalika tuh ramai? yang pertama mungkin apa ya? Oh buat apa namanya? Ngiklanin bahasanya lebih halus gimana ya? Kayak lebih mempromosikannya lebih bagus kayak gitu, terus ide-ide kayak datangin siapa ke Mandalika pas acara event MotoGP kan. Kayak kalau yang biasanya kan yang datang tuh kebanyakan ya bener-bener kayak fansnya fanatik MotoGP lah kayak Marc Marquez ataupun yang lain kan yang cuma datang ke Mandalika. Kalau enggak ya penduduk sana aja. Apakah kira-kira kalau mamanya tiketnya lebih murah orang bakalan datang? Tiket Kayaknya enggak sih. Oh, bukan itu ya. Ya, karena satu orang sekarang udah nggak terlalu itu banget kan semenjak Rossi, Marc Marquez juga nggak itu. Mungkin kalau semisal nih, semoga ada pembalap dari Indonesia mungkin pasti rame. Kalau udah Mandalika itu pasti rame itu kayak. Itu salah satu sih buat yang bikin rame. Jadi ada Minimal kayak Moto3-nya atau Moto2-nya ada orang Indonesia itu pasti rame lah. ya, sekarang di tahun ini Moto2 ada pembalap Moto2. Di Moto2 ada pembalap di tim Honda. Hmm? Tapi memang Mario Aji namanya. Ya. Tapi memang prestasinya masih belum sering-sering Ya, masuk masih baru ya. top 10 juga masih belum. Hmm. Jadi pembalap Indonesia yang berprestasi biar orang jadi nonton. Ya pasti. Oh, contohnya timnas nih. Oh, ya. Kalau secara umum, ini kita ngomongin MotoGP secara umum ya. MotoGP itu sekarang dikelola sama pemilik baru, namanya Liberty Media. Nah, dia itu pengelolanya F1 juga. Hmm. Kira-kira apa yang harus dilakukan sama Liberty Media supaya MotoGP ditonton orang lagi secara umum?
Mungkin promosinya kali ya. Sekarang kayak pasif aja, terus orang lebih, kalau di Indonesia kayaknya masih ya udah nggak sewah dulu ya. Nah, kira-kira Ya. gimana? Oh, kalau caranya promos. Ya, salah satunya ada orang Indonesia berprestasi lah di sana. Itu salah satu contoh, pasti rame. Indonesia kan orang terkenal nih netizennya. Ah, udah pas. Kalau untuk dunia war sih kayaknya karena jatuhnya kan semenjak Covid orang udah jarang ya nonton MotoGP ini. Apalagi semenjak Rossi pensiun ini. Mungkin di segi balapannya juga nggak terlalu yang kayak entertain kayak dulu. Oh, Rossi berantem sama Marquez ini. Ya sekarang kan lempeng-lempeng aja kayak gitu. Mungkin itunya sih. Berarti harus ada nambah dramanya lagi. Ya semoga aja kan lebih asik kan nontonnya. Orang juga deg-degan apalagi pas tahun yang Lorenzo sama Rossi 2000 berapa 15 16 ya yang dia penentuan juara dunia kan, si Marquez nggak ngasih Rossi. Nah, itu kan orang jadi sampai terakhir race masih nonton orang. Jadi dramanya harus ditambah ya. Ya. Ini ada dua fakta nih. Jadi kecepatan maksimal MotoGP itu sekarang 366 km per jam. Itu motornya Brad Binder dikatakan. Nah, kalau Mas Aziz pernah nggak naik kendaraan darat dengan kecepatan 305 di atas 300 km? Di atas 300 nggak pernah sih. Naik bus? Udah pernah? Naik bus pernah tapi nggak merhatiin berapa kencang sih bus itu kecepatannya. Soalnya nggak di depan supirnya banget, di sebelah supirnya banget kan. Jadi nggak kerasa? Nggak kerasa. Kalau mamanya diajak naik motor dengan kecepatan 300 Oh, km. nggak sanggup sih, nggak sanggup. Nggak sanggup. Nggak berani. Soalnya udah nyobain yang sampai 150 aja udah nggak sanggup. 150 180 udah nggak sanggup. Naik motor. Iya, pernah nyobain motor itu di berapa ya? Di 150 sendiri itu aja udah nggak sanggup. Apalagi nebeng kan, itu apalagi nebeng. Ini di luar Mandalika. Balik Ya. lagi. Setahun itu MotoGP kan ada 22 sirkuit. Selain Mandalika, kira-kira sirkuit mana lagi yang pengen didatangi? Selain Mandalika, Di seluruh dunia. oh seluruh dunia. Kalau yang dekat Bangkok yang terbaru yang di Asia kan? Ya Bang. Ya, palingan Bangkok. Kalau Sepang kayaknya enggak deh kalau Sepang. Kalau di Asia Bangkok sih sama Tokyo. Oh, Tokyo. Ya. Di Jepang ya berarti. Ya, kan? Jepang. Motegi. Ya. Di antara Buriram dan Motegi kenapa Buriram sama dua Motegi. tempat itu dibanding di negara-negara lain? Jepang karena bengkolannya terlalu lumayan lah. Atau pengen jalan-jalan di Jepang? Kalau ya itu pasti sekalian. Nah, itu. Oke, jadi paling pengen didatengin Motegi. Ya Motegi. Kalau dunia mungkin Italia. Mana? Itali. Oh, Italia. Kenapa? Kalau ya awal mulanya Rossi lah. Jadi karena sirkuitnya Rossi jadi Ya. datang ke sana. Ya. Oke, sip. Terima Oke, kasih Mas. Mas. Ya makasih ya, Mas. Sudah. Thank you ya.